Menertawakan Rizal Ramli sok pintar kritik Jokowi. Dia keok sendiri, hahaha. Ditulis oleh Nina Nur di siwet.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Moralitas manusia memang berbeda-beda. Dalam hal ini manusia yang dikaruniai kemampuan memiliki ilmu pengetahuan lebih dari orang kebanyakan. Ada yang pintar tapi kepintarannya tidak dipakai untuk kebaikan. Ada yang sok pintar juga tidak baik akhlaknya. Nah ini, orang-orang semacam ini bisa dilihat nyata kok. Contohnya ya, para mantan pejabat pecatan Presiden Jokowi. Kalau sampai dipecat sama Jokowi, sudah jelas deh, nggak bisa kerja. Terbuktikan, ada gubernur santun, ada yang kerjaannya bikin hashtag di medsos, ada yang hapus cuitan ketahuan salah data, ada aja ulah mereka yang akhirnya terungkap mempermalukan diri sendiri. Tapi ya mereka pede aja. Malu dong kalau ngacir. Akhirnya yang nggak punya kerjaan banyak kayak si gubernur kalau nggak jadi narasumber di ILC ya jadi caper, cari perhatian di medsos. Hehehe, caper ke Jokowi. Ya nggak level atuh. Dan sekali lagi, di negeri yang indah ini yang netizennya santuy dan cerdas akhirnya terbukti. Tanpa perlu ditanggapi oleh Presiden Jokowi, cukup rakyatnya saja yang turun tangan sudah sanggup bikin orang macam ini keok. Hahaha, saya bicara tentang Rizal Ramli RR. Yang dulu pernah ditunjuk jadi menteri oleh Presiden Jokowi. Namun setelah belangnya terungkap, akhirnya dipecat oleh Jokowi. Dan sekarang kerjaannya ya gitu, jadi narasumber ILC atau caper di medsos. Hehehe, menggelikan memang. Di tengah hebohnya wabah corona, RR kembali caper. Menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang turun drastis. Saking nafsunya caper, pokoknya pingin banget diperhatikan. RR ini malah mengungkap kelemahannya sendiri. Amunisi pun jadi senjata makan tuan, memperlihatkan betapa tidak kompetennya dia ketimbang memperlihatkan kepintarannya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah tembus Rp16.000. Akhirnya jebol juga Rp16.000 per dolar. Tim ekonomi @Jokowi memang payah. Sudah diingatkan potensi krisis sejak 1,5 tahun yang lalu dan alternatif solusi ke Minter dan Jumawa, padahal tidak punya track record turnaround makro ataupun korporasi. Yang ada berbisik-bisik angin surga, demikian cuitan RR. Banyak yang salah di cuitan ini. Pertama, semua juga paham bahwa menurutnya nilai tukar rupiah ini karena imbas wabah corona. Ini baru berlangsung selama beberapa bulan, anggap saja dari Desember 2019 ya. Apa hubungannya dengan 1,5 tahun lalu? Apakah RR ini sudah sama dengan Mama Loren yang sanggup meramalkan bakal ada wabah virus global sejak 1,5 tahun yang lalu? Kedua, tim ekonomi Jokowi itu siapa? Maksudnya Sri Mulyani, seorang menteri keuangan yang kompetensinya telah diakui dunia, yang kualifikasinya jauh di atas RR sendiri. Hahaha, iyalah, tidak ada pilihan lain kecuali menertawakan orang sok pintar yang mengaku pintar dan menyebut orang yang benar-benar pintar sebagai orang bodoh. Gak perlu Ibu Sri Mulyani yang memberikan sanggahan apalagi Presiden Jokowi. RR ini hanya seujung kuku mereka berdua. Ini saya kutip saja pernyataan ahli forex yang dilansir detik.com. Pertanyaan dari detik.com, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tembus sampai Rp16.000. Apakah krisis 98 akan terulang kembali? Kondisi ini beda. Waktu 1998 itu krisis ekonomi karena fundamentalnya belum kuat. Saat ini meski mengalami pelemahan tapi fundamental ekonomi kita kuat, kata Ibrahim, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka. Menurut Ibrahim, ini semua terjadi karena di berbagai negara para pelaku pasar sedang menghadapi kepanikan karena adanya wabah corona. Bank Indonesia sedang mengeluarkan kebijakan moneter yang sesuai dengan anjuran Bank Sentral Global, artinya langkahnya sudah benar. Tinggal bagaimana perkembangan pasar saja.
Keterangan dari ahli forex di atas ditambah dengan bukti-bukti turunnya nilai tukar mata uang negara-negara maju terhadap dolar Amerika Serikat yang disampaikan oleh para netizen mengomentari cuitan RR. Ya, memang rata-rata nilai tukar mata uang kena imbasnya wabah corona. Rata-rata mengalami penurunan bahkan lebih parah dari rupiah loh. Berikut screenshot dari tanggapan beberapa netizen terhadap cuitan RR. Akun @hanajuda menunjukkan grafik penurunan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian, dia juga menunjukkan penurunan mata uang pound sterling Inggris yang dia sebut jungkir balik terjun bebas. Lalu, berdua dengan netizen lain, akun @cemindil, mereka menunjukkan penurunan dolar Australia yang ancur-ancuran. Sudah jelas ya? Semua argumen di atas dengan tegas mematahkan pernyataan ngaco RR. Kedua netizen itu tidak mengaku-ngaku pintar dan saya yakin juga tidak sesenior RR. Mereka sekedar memberikan data yang mudah sekali diperoleh di zaman now. Alih-alih memperlihatkan kepintaran, cuitan RR malah seakan membongkar bahwa RR ini terlihat seperti orang mengaku ahli tapi malah nggak tahu apa-apa. Sok mengkritik Presiden Jokowi dan anak buahnya. Lah, dia sendiri apa nggak paham dengan fundamental ekonomi Indonesia sekarang dan perkembangan nilai tukar mata uang negara-negara lainnya terhadap dolar AS gara-gara wabah corona? Ah, ya sudahlah. Memang kualitasnya ya cuma gitu. Sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda ya. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.